Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 11 akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, yang dimana kelompok 11 beranggotakan Feminia Rifana dengan NIM 2019-210021, Anissa Salsabila dengan NIM 2019-210047, Yonan Wahyu dengan NIM 2019-210072, Aris Hamdallah 2019-210137. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Feminia dengan NIM 2019-210021 akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas dalam penganggaran. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu. Semakin besar presentase target yang akan dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya. Efektivitas organisasi berorientasi pada output, outcome, hingga dampak yang dihasilkan. Hal ini digunakan untuk mengukur dengan seberapa jauh organisasi mampu mencapai tujuannya. Lalu di slide selanjutnya mengenai analisis efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Secara garis besar, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Agustina dengan NIM 2019-210047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Nah, yang pertama ada analisis efektivitas dalam pelaksanaan anggaran. Analisis efektivitas anggaran yang dihitung dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang direalisasikan dan berdasarkan hasil perhitungan berfluktuasi di setiap tahunnya. Nah, yang kedua ada analisis efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Analisis efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan antara tingkat realisasi anggaran langsung dengan realisasi anggaran yang ditetapkan dan berdasarkan hasil perhitungan berfluktuasi di setiap tahunnya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ada anggaran atau rencana. Anggaran atau rencana ini yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan yang akan dikuantifikasikan dalam satuan uang. Nah, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Dalam penyusunan anggaran, usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang dengan kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang efektif. Perusahaan yang cenderung memandang ke depan akan selalu memikirkan bagian dan apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya, perusahaan akan berpegang teguh pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang kedua ada realisasi anggaran. Realisasi anggaran yaitu laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja, dan lain sebagainya, dan membandingkan dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode. Laporan ini berkaitan dengan berbagai macam anggaran keuangan, adapun di antaranya berkaitan dengan alokasi, sumber, serta penggunaan sumber daya keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan biaya aktual atau realisasi dengan biaya standarnya atau anggaran. Nah, pengukuran ini dikenal sebagai analisis varians.
Nah, analisis varians sendiri adalah analisis yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varian ini adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Untuk tujuan dari analisis varian sendiri adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aris Hamdallah dengan NIM 2019-210137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis varians. Adapun pedoman untuk analisis varians antaranya yaitu penjualan dan laba. Varians selisih dikatakan menguntungkan jika nilai aktual dari penjualan lebih besar daripada nilai anggarannya. Sebaliknya, dikatakan tidak menguntungkan jika nilai aktualnya lebih kecil daripada nilai anggaran. Yang kedua yaitu varians biaya, baik itu untuk biaya tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, biaya overhead pabrik, dikatakan tidak menguntungkan ketika nilai aktualnya lebih besar daripada nilai anggaran. Ini merupakan kebalikan dari varians penjualan dan laba. Sebaliknya, dikatakan menguntungkan jika nilai aktual lebih kecil daripada nilai anggaran. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari analisis varian biaya TKL. Di sini ada satu soal yaitu diketahui bahwa data rencana bulan Agustus 2019 ialah rencana produksi sebesar 30.000 unit, standar pemakaian TKL 0,15 DLH, kemudian tingkat upah rata-rata diketahui sebesar 10.000 per jam, kemudian selanjutnya diketahui realisasi bulan Agustus 2019 ialah sebesar untuk unit produksi 30.000 unit, kemudian jam TKL selama bulan Juni 2011 sebesar 6.000 DLH. Kemudian biaya TKL diketahui sebesar 57 juta. Baik, di sini dimasukkan dalam tabel. Yang pertama ada diketahui rencana produksi sebesar 30.000 yang sudah tertera di soal. Kemudian standar pemakaian TKL unit tertera di soal sebesar 0,15 DLH. Kemudian tingkat upah rata-rata sebesar 10.000 per jam. Kemudian pada realisasi bulan Agustus, unit produksi sebesar 30.000 unit dan jam TKL bulan Juni 6.000 DLH. Kemudian biaya TKL sebesar 57 juta. Baik, di sini setelah diketahui semuanya langsung dimasukkan pada tabel, yang mana di sini tertera ada rencana yang disesuaikan atau anggaran awal yang telah disusun, kemudian nanti realisasinya sebesar berapa, kemudian nanti variansnya adalah selisih dari anggaran yang telah direncanakan dikurangi dengan realisasinya. Baik, yang pertama yaitu rencana produksi sebesar 30.000 unit, kemudian jumlah DLH per unit di sini terdapat 0,15 DLH, kemudian tarif upah di sini sebesar 10.000. Kemudian untuk realisasi di sini rencana produksinya sama 30.000. Kemudian jam TKL di sini tertera 6.000 dan biaya TKL sebesar 57 juta. Oke, di sini sudah tertera seperti ini. Kemudian untuk rencana yang disesuaikan masih ada kolom yang kosong yaitu jumlah DLH dan biaya TKL. Untuk jumlah DLH di sini terdapat rumus rencana produksi dikalikan dengan DLH per unit ketemu dengan 4.500. Kemudian untuk biaya TKL di sini 4.500 dikalikan dengan 10.000 yaitu dari tarif upah. Kemudian untuk kolom realisasi di sini masih ada kosong 2 kolom juga. Yang pertama ada DLH per unit. Di sini DLH per unit rumusnya yaitu rencana produksi dibagi dengan jumlah DLH. Atau di sini terbalik yaitu
6.000 dibagi dengan 30.000. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tarif upah di sini sama biaya TKL dibagi dengan jumlah DLH sebesar 9.500. Kemudian kita cari selisihnya. Untuk selisih dari varian rencana produksi 0 karena 30.000 dikurangi 30.000 hasilnya 0. Kemudian untuk DLH per unit selisihnya 0,05. Kemudian jumlah DLH selisihnya 1.500. Kemudian untuk tarif upah di sini selisihnya sebesar 500. Kemudian untuk biaya TKL selisihnya di sini terdapat 12 juta. Kemudian diketahui bahwa ada perhitungan bahwa varians biaya di sini jika hasil anggaran aktual atau realisasinya lebih besar dari anggaran, maka varian tersebut dikatakan tidak menguntungkan. Untuk yang pertama di sini DLH per unit rencana disesuaikan sebesar 0,15, realisasinya 0,20, berarti di sini lebih besar realisasi atau aktualnya, berarti di sini diisi tidak menguntungkan. Oke, selanjutnya untuk jumlah DLH di sini realisasinya 4.500. Untuk anggarannya 4.500, kemudian untuk realisasinya 6.000, berarti di sini masih tetap realisasinya yang tinggi, yang mana berarti aktual lebih besar dari anggaran, yang artinya tidak menguntungkan. Oke, selanjutnya di sini ada tarif upah. Di sini anggarannya sebesar 10.000, kemudian realisasinya 9.500. Berarti di sini anggaran lebih besar dari aktual, yaitu hasilnya menguntungkan. Kemudian untuk biaya TKL lebih besar realisasi, berarti di sini tidak menguntungkan. Oke, selanjutnya di sini ada variansi efisiensi. Di sini ada rumusnya jam aktual dikurangi jam anggaran dikali tarif anggaran. Di sini rumusnya yang pertama jumlah DLH yang realisasi dikurangi dengan jumlah DLH untuk rencana yang disesuaikan, kemudian dikalikan dengan tarif anggaran tingkat upah rata-rata sebesar 10.000, ketemu 15 juta. Kemudian varian upah di sini tarif aktual dikurangi tarif anggaran, tarif kurangi ini, kemudian dikalikan dengan jam aktual, jam TKL-nya sebesar 6.000 DLH. Ya, ketemu 3 juta. Nah, di sini untuk di variansi efisiensi ini menganut ke jumlah DLH, yaitu sebesar atau yang dapat disimpulkan tidak menguntungkan. Kemudian untuk varian upah mengikuti dengan tarif upah, kesimpulannya yaitu menguntungkan. Nah, di sini ada dua jenis kesimpulan, tidak menguntungkan dan menguntungkan. Berarti di sini harus diselisihkan, harus dikurangi, yang mana 15 juta dikurangi 3 juta, dapatkan hasil sebesar 12 juta, yang mana ini mayoritas tidak menguntungkan mengikuti besarnya variansi efisiensi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis varian yang telah dilakukan, nilai dari variansi upah menunjukkan nilai sebesar 3 juta yaitu menguntungkan. Kemudian variansi efisiensi menunjukkan nilai 15 juta tidak menguntungkan, sehingga menghasilkan total varian sebesar 12 juta, yang mana tadi diselisihkan 15 juta dikurangi 3 juta, artinya bahwa perusahaan belum dapat dikatakan bekerja secara efektif dan efisien. Dikarenakan terlihat dari hasil variansi efisiensinya yaitu tidak menguntungkan, yang mana lebih besar daripada variansi upah yang menguntungkan. Kemudian hal yang menyebabkan terjadinya ketidakefisienan ini apa? Yang pertama,
bisa dimungkinkan yaitu pekerja masih kurang keterampilan sehingga menyebabkan waktu kerja bertambah. Kemudian yang kedua, mesin yang dipergunakan ini tidak bekerja secara optimal. Kemudian kualitas bahan baku yang digunakan ini kurang bagus sehingga memperlambat dalam pekerjaan. Sekian dari penjelasan soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu varians biaya TKL. Cara mencari varians upah yaitu tarif upah yang diberikan terhadap TKL aktual dikurangi dengan tarif upah yang diberikan terhadap TKL anggaran dikalikan dengan jam kerja aktual. Tarif upah aktualnya sebesar 10.000 DLH dikurangi dengan tarif upah anggaran sebesar 9.500 DLH dikali dengan jam kerja aktual sebesar 6.000 DLH, totalnya sebesar 3 juta. Dilihat dari upah yang menguntungkan. Yang kedua yaitu varian efisiensi. Jam kerja aktual dikurangi dengan jam kerja anggaran dikalikan dengan upah anggaran. Jam kerja aktualnya sebesar 6.000 DLH dikurangi dengan jam kerja anggarannya sebesar 4.500 DLH dikali dengan tarif upah anggaran sebesar 10.000. Jadi totalnya sebesar 15 juta atau tidak menguntungkan. Dilihat dari jumlah DLH-nya. Total varians, varian efisiensi ditambah varians upah. Varian efisiensinya sebesar 15 juta atau tidak menguntungkan, ditambah dengan varians upah sebesar 3 juta menguntungkan sama dengan 12 juta rupiah atau tidak menguntungkan.